Dulu sama bicara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ibu Pemuji, Bapak Coach. Oke, siap. Kita mulai dengan peserta kita yang berikutnya, Bapak Fikri M. Kambosi SPD. Bu, ini via VC aja. Mentornya tadi keluar. Bapak Tantra. Ya, apa-apa. Lanjut aja. Ya, Ya, Bu. oke. Bapak Coach, dengan hormat, saya silakan untuk mulai ujiannya. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu Nis sebagai evaluator dan host yang saya banggakan, yang saya hormati Ibu penguji Ibu Katrina D. Nelo, SOS MSI. Ya, terima kasih Bu sudah hadir. Ini siang-siang ini jam-jam rawan. Tidur. Iya, jadi juga kepada mentor Pak Iketut Sutantra SPD, ya, tentunya melalui media chairnya, ya oke. Yang sudah hadir bersama kita, berupaya ikut bersama-sama di kegiatan ini. Terima kasih Pak, yang sudah meluangkan waktu untuk mendampingi Pak Fikri Rivaldi sebagai peserta yang saya banggakan. Saya silakan persingkat waktu untuk menyampaikan rancangannya. Silakan Pak Fikri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Katrina Denelo, SOS MSI selaku penguji pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach. Yang saya hormati Ibu Niswati Sabarindi selaku evaluator pada siang hari ini, dan yang saya hormati Bapak Mentor Pak Ketut Sutantra SPD. Perkenalkan, saya Fikri Rivaldi M. Kambosi SPD, ahli pertama guru IPA di SMP Satap Negeri Karya Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Fitur Laboratorium Maya pada Portal Rumah Belajar Kemendikbud untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA di SMP Satap Negeri Karya Mandiri. Untuk kondisi saat ini, kita ketahui sendiri bahwa proses pembelajaran itu ada masalah-masalah, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal salah satunya yaitu kurangnya motivasi dan minat dari belajar siswa. Hal ini didukung oleh masalah eksternal, yaitu proses pengajaran dari guru, di mana pembelajaran yang monoton. Terutama dalam pembelajaran IPA, diketahui sendiri bahwa ada dua proses pembelajaran, yaitu pembelajaran konkret atau secara nyata, dan pembelajaran abstrak itu di dalam kelas. Namun pada saat ini proses pembelajaran konkret atau proses praktikum itu tidak berjalan lancar, sehingga pembelajarannya monoton. Hal ini diakibatkan tidak adanya alat praktikum atau alat penunjang yang memadai, sehingga di sini berpengaruh terhadap nilai hasil belajar siswa yang di bawah KKM. Untuk kondisi yang diharapkan, di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif, dan sekarang juga guru dituntut untuk adaptif, di mana Kemendikbud itu sudah menyediakan portal rumah belajar. Di dalam portal rumah belajar ini sudah tersedia yang namanya fitur laboratorium maya untuk sekolah-sekolah yang tidak mempunyai laboratorium, sehingga kita menggunakan fitur laboratorium maya ini untuk praktikum secara digital, sehingga siswa itu termotivasi untuk belajar dan nilai hasil belajar itu bisa di atas KKM. Untuk tujuan dan manfaat sendiri, tujuannya yaitu untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui pemanfaatan fitur laboratorium maya pada portal rumah belajar Kemendikbud, serta menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Untuk manfaat sendiri bagi penulis,
bagi sekolah, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat. Setelah saya bekerja selama 1 tahun lebih di instansi saya menemukan beberapa isu, 5 diantaranya adalah isu tersebut. Isu tersebut saya analisis menggunakan analisis APKL dan analisis USG. Didapatkan isu yang sangat berpengaruh yaitu rendahnya minat belajar dan motivasi siswa dalam pembelajaran sains. Apa dampak jika tidak segera dipecahkan, yaitu pembelajaran yang membosankan, minat belajar siswa menurun, kurangnya partisipasi siswa dalam mengumpulkan tugas, hasil belajar siswa rendah, dan berdampak pada ketuntasan belajar siswa. Selanjutnya dari isu tersebut saya mengidentifikasi beberapa penyebab masalah, yaitu di bagian skill, supplier, surrounding, dan sistem. Dari penyebab masalah ini, saya menggagas sebuah pemecahan isu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Didapatkan 5 gagasan penting, dan 5 gagasan ini saya tapis lagi menggunakan tapisan McNamara untuk melihat apakah gagasan tersebut efektif, efisien, atau mudah untuk dilakukan. Sehingga di sini dapatkan gagasan yang efektif, efisien, dan mudah, yaitu memanfaatkan laboratorium maya pada portal rumah belajar Kemendikbud untuk pelaksanaan praktikum IPA. Gagasan ini didorong juga gagasan-gagasan lain, yaitu memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT dan menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Untuk tahap-tahapnya ada 6 tahap kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi, di mana ada tahap menyiapkan bahan untuk konsultasi, konsultasi dengan mentor, terus melakukan brainstorming dengan teman sejawat. Untuk kegiatan kedua yaitu persiapan bahan ajar RPP, media pembelajaran berbasis IT, dan bahan evaluasi. Tahapannya yaitu menyusun RPP, membuat media pembelajaran, dan membuat pretest dan post-test. Untuk kegiatan ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Tikestat berbasis IT, di mana tahapannya yaitu yang pertama, melakukan pretest, menjelaskan mengenai materi awal sebagai bahan diskusi kelompok mengenai materi yang diajarkan, dan yang terakhir melaksanakan kuis. Untuk kegiatan keempat, saya akan mengenalkan terlebih dahulu fitur laboratorium maya pada portal rumah belajar Kemendikbud. Tahapannya yaitu yang pertama, membuat akun akses laboratorium maya, yang kedua mengajarkan cara mengakses, dan yang ketiga melakukan simulasi. Untuk kegiatan kelima atau kegiatan inti yaitu melaksanakan praktikum menggunakan fitur laboratorium maya pada portal rumah belajar Kemendikbud. Tahapan kegiatan yaitu menyiapkan alat yang digunakan yaitu berupa Chromebook, yang kedua melaksanakan praktikum, dan yang ketiga melakukan umpan balik. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu melakukan pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar peserta didik. Tahapannya yaitu melakukan penilaian, menunjukkan hasil penilaian, dan merekapitulasi hasil kuesioner. Untuk jadwal tentatifnya, di mana ada terdiri dari 4 minggu. Untuk minggu pertama itu kegiatan pertama dan kedua. Untuk minggu kedua yaitu untuk kegiatan 3 dan 4. Minggu ketiga untuk kegiatan kelima, dan yang terakhir minggu keempat untuk kegiatan yang keenam. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Bapak Abdul Wahab Harmain. Terima kasih Pak Fikri atas penyajian rancangannya, cukup jelas, singkat, padat. Ya. Tentunya apa yang akan dilakukan Bapak, kita akan mendengarkan dukungan atau penguatan dari mentor Pak Iketut Sutantra SPD yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak, kami persilakan Pak. Ya, Pak Iketut. Ya. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti apa yang sudah dipaparkan oleh guru kami, bahwa tidak bisa dipungkiri pada umumnya sekolah-sekolah yang di pelosok macam kami ini sangat kurang masalah ketersediaan sarana dan prasarana Pak. Apalagi menyangkut lab IPA. Di sekolah kami gedungnya saja tidak ada Pak. Sehingga guru itu sangat dituntut harus mampu beradaptasi dalam situasi ini Pak,
guru harus mampu berinovasi dalam proses belajar mengajar menghadapi keluarga, sehingga motivasi siswa itu bisa tumbuh dengan inovasi dari Pak, seperti apa yang kita harapkan. Oleh karena itu Pak, saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada guru kami untuk mengikut pelatihan dasar JPNS ini Pak, yang mengangkat materi pemanfaatan fitur laboratorium maya pada portal rumah belajar Mendikbud untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran pengetahuan. Oleh itu Pak, sehingga pada intinya saya sebagai mentor sangat mendukung dan akan mencoba Pak merealisasikan fitur ini, apa yang digagas oleh guru kami ini Pak, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami. Mudah-mudahan tidak ada kendala untuk kedepannya Pak. Demikian barangkali dari saya Pak, semoga apa yang digagas oleh guru kami bisa berjalan dengan baik dan tetap semangat, fokus. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Amin, amin. Mudah-mudahan harapan Bapak ya sehingga Pak Fikri bisa menyelesaikan rancangannya ini sesuai dengan harapan Bapak. Ya, tentunya dengan dukungan juga, dengan penguatan Bapak yang kita sudah dengar langsung. Ya, hal ini nanti kita coba, bukan coba lagi, bahkan kita berharap kepada Pak Ibu penguji kita ini, Ibu Katrina ini, ya dengan pengalaman beliau, dengan pengetahuan beliau, ya kita berharap kita memberikan kesempatan juga untuk bertanya, masukan atau sarannya, sehingga rancangannya Pak Fikri ini betul-betul lancar dan diperbaiki dengan saran-saran nanti. Silakan Bu Ibu Katrina untuk menyampaikan saran atau masukan atau bertanya. Silakan Bu, dengan hormat kami bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang menjelang sore, ya. Terima kasih kesempatan ini. Yang saya hormati Coach yang saat ini sudah semangat ini, tambah semangat ini kalau sejam-jam begini semangat. Yang saya hormati mentornya ini Fikri, tapi saya tidak lihat ini mentor. Yang saya hormati dan saya banggakan Fikri Rivaldi, Kambosi. Oh, ada yang Kamboji, ada yang Kambosi. Baik, di top 10 dulu. Iya, Pak. Oke. Saya tadi pagi ini agak tebal-tebal sedikit Pak Coach ini tulisannya Pak Fikri ini, rancangannya Pak Fikri. Bagus sekali Pak Fikri. Ini setelah siang ini kan menjelang siang ini mengantuknya bagus kalau Pak Fikri membangunkan kita dulu ini, membangunkan kita dengan memberikan penjelasan mengapa judulmu harus ini, ya, dan kira-kira di apa namanya untuk mendapatkan judul ini apa yang Anda lakukan? Melihat dari selama saya melakukan pembelajaran IPA ya Bu, karena di pembelajaran IPA itu ada dua proses. Jadi setelah kita menyampaikan materi itu ada yang namanya praktikum. Namun karena memang di sekolahnya kita itu tidak ada lab, saya sementara itu hanya menggunakan alat-alat yang sederhana saja yang ada di rumah-rumah untuk proses praktikum. Namun di beberapa materi, itu terutama di materi fisika,
itu harus menggunakan alat-alat yang tersedia, semacam untuk listrik, untuk optik, dan lain-lain, itu memang memakai alatnya. Namun karena di sini mereka itu tidak mengerti kalau hanya dijelaskan dalam pembelajaran abstrak aja atau cuman penyampaian materi. Dan mereka itu minta untuk aplikasinya bagaimana, prosesnya bagaimana, sehingga di sini saya mendapatkan ada fitur yang namanya laboratorium maya ini di sini untuk menunjang praktikum. Jadi praktikumnya secara digital, Bu. Jadi di portal Rumah Belajar ini ada praktikum secara digital, dan itu fiturnya banyak untuk semua praktikum, terutama di praktikum IPA itu ada semua. Jadi mereka itu menggunakan alat, kalau di sekolahnya kita kan sudah ada yang namanya Chromebook. Nah, sudah ada namanya Chromebook, dan ini bisa untuk offline. Walaupun di sekolahnya kita belum ada jaringan, karena ini bisa semi online, jadi saya download dulu di rumah filenya, terus dibuka di sekolah yang tidak ada jaringan itu bisa. Jadi ini sangat efektif untuk pelaksanaan praktikumnya, karena dia offline bisa, online pun bisa. Jadi untuk di sekolah-sekolah yang memang tidak ada jaringan, ini bisa dilaksanakan juga dengan syarat sudah punya laptop ataupun Chromebook gitu. Ini tantangan juga sih, Bu. Soalnya melihat kemarin nilai ujian sekolah juga terlalu rendah untuk mata pelajaran IPA. Baik. Berarti di sekolahnya Pak Fikri itu ada laboratorium maya ya? Iya. Iya, Bu, ada. Ini baru mau dilaksanakan. Ini selama ini dipakai tidak? Selama ini saya belum mendapatkan itu, Bu. Jadi saya baru ulik-ulik selama kemarin itu di MGMP, kan ada MGMP kalau untuk guru, musyawarah guru mata pelajaran, dan itu mereka melihat ternyata ada fitur baru dari Kemendikbud tentang laboratorium maya ini. Makanya ini saya mau melihat apakah efektif penggunaannya atau tidak. Oh, ya. Jadi saya melihat ada kegiatan yang akan dilaksanakan ini agak ya banyak-banyak. Saya lihat ya ada banyak-banyak, sedikit ada 6 kegiatan ya bersama tahap-tahapnya. Yang pertama saya mau menyampaikan, jangan lupa pada saat melakukan tahapan kegiatan demi tahapan itu supaya di videokan di medianya, kita akan nonton pada saat akhir dari seminar akhir ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, semuanya ini harus mendapat dukungan di sekolahmu sendiri ya, karena ini kalau cuma bekerja sendiri tidak bisa ya. Jadi tahap demi tahap tolong supaya bisa kita lihat nanti di seminar akhir gitu. Nah, dalam beberapa alinea di latar belakang Ibu baca, Ibu baca nanti ada tulisan-tulisan yang tidak rapi, tolong dirapikan. Ada huruf-hurufnya itu yang harusnya dalam, jalan, gitu. Jadi tolong diperbaiki. Ya. Kemudian sekarang kita dalam posisi Fikri itu adalah sebagai calon PNS. Nah, calon PNS ini akan menjadi PNS, Sekarang seperti tempat duduk kita itu atau landasan kita ini ada yang dikatakan berahad. Pak Fitri boleh masih ingat itu apa itu berakhlak? Iya, masih ingat, alhamdulillah. Ya. Untuk berakhlak sendiri kan nilai-nilai dasar untuk PNS untuk diterapkan untuk menunjang fungsi dari ASN tersebut. Di mana nilai-nilai dasar itu yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, di mana saya sebagai guru itu bisa memahami dan memenuhi kebutuhan dari siswa tersebut.
dan berlaku solutif juga, serta melakukan perbaikan-perbaikan terus-menerus. Terus yang kedua, akuntabel, di mana kami juga sebagai guru itu harus berintegritas dan juga bertanggung jawab serta disiplin dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kompeten, di mana kami sebagai guru juga harus tetap meningkatkan kompetensi kita, dan di Kemendikbud juga sudah mendukung untuk peningkatan kompetensi guru dengan adanya rumah belajar ini, karena di sini juga banyak seminar-seminar yang diadakan oleh Kemendikbud untuk menunjang kompetensi guru. Yang selanjutnya yaitu harmonis, di mana guru juga harus membuat suasana kelas yang konduktif, yang harmonis juga dengan siswa, yang berakhlak. Yang selanjutnya yaitu loyal, di mana kami juga sebagai guru harus menjaga nama baik instansi, yaitu nama baik sekolah kita, dan nama baik kami sendiri yaitu sebagai ASN. Yang selanjutnya yaitu adaptif, di mana pada saat kondisi sekarang, terutama di masa COVID juga kemarin, itu guru juga dituntut untuk menyesuaikan dengan menghadapi sebuah perubahan dan selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Dan yang terakhir kolaboratif, di mana bagaimana kita bisa bekerja sama dengan guru-guru lain ataupun sesama sekolah lain, dan bagaimana memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di sekolah ataupun di instansi kita sendiri. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang kita akan masuk dalam rancangan. Saya mau tanya, satu bulan ini waktu yang diberikan untuk habituasi, bisa melaksanakan ini? Insya Allah bisa, Bu. Dari 6 kegiatan itu dapat dilaksanakan, terselesaikan itu ya. Oke. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan dari awal bahwa dari 6 kegiatan itu ada tahap-tahapannya. Tolong supaya bisa divideokan. Nanti tolong tanya sama coachnya berapa waktu itu ya. Nah, mari kita lihat di tahapan-tahapan. Tahapan pertama, persiapan pelaksanaan rancangan, ya. Iya. Nah, kemudian sudah masuk melakukan brainstorming dengan teman sejawat, kemudian menyusun RPP, ini, bahan ajar ini, pembelajaran IT dan bahan apakah itu masuk dalam RPP? Masuk, Bu. Masuk. Oh, berarti tidak ada RPP masalah. Rancangannya, media itu alatnya. Alatnya itu, nah. Berarti tidak ada masalah untuk pelaksanaan ini ya. Tidak ada masalah, Bu. Kemudian pada kegiatan ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran START berbasis IT. Nah, apalagi ini saya lihat tahapan atau kegiatan-kegiatanmu selalu ada berbasis IT. Jadi tolong nanti pada saat ujian seminar akhir supaya dapat diputarkan videonya itu. Pemaparanmu pada saat itu adalah lewat video begitu, ya? Bisa ya? Ya, bisa. Ya. Keterkaitannya dengan hal itu, kenapa sampai melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran tipe START berbasis IT, keterkaitannya dengan substansi materi. Ya, ada kan saya lihat ada akuntabilitas, akuntabel, ini kompeten dan loyal, adaptif. Nah, kenapa harus memakai ini? Ada kaitan? Harus berlandaskan itu kan, Bu. Karena untuk kegiatan pembelajaran ini saya juga untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga kenapa saya menggunakan pembelajaran tipe START ini, karena ini untuk mendukung bagaimana siswa itu bisa berkolaborasi sesama siswa lain. Jadi tidak hanya ceramah antara guru langsung ke siswa. Jadi saya untuk
berorientasi pelayanan, di sini saya akan meningkatkan kualitas saya dalam proses pembelajaran tersebut. Dan juga loyal untuk memberikan dedikasi kepada siswa-siswa saya dalam proses pembelajaran. Ya, baik, terima kasih. Yang kelima, coba lihat yang kelima, yaitu melaksanakan praktikum menggunakan fitur laboratorium maya pada portal rumah belajar. Ya. Nah, tentulah kita dalam persiapan hal ini, Pak Fikri, ya, Pak Fikri pasti menyiapkan dengan sangat banyak hal. Saya lihat ini ada Chromebook, ya, menyiapkan alat-alat yang akan digunakan pada saat melaksanakan praktikum, ya. Praktikum yang dimaksud di laboratorium maya ini memberikan lewat jarak jauh atau gimana? Secara tatap muka, cuman mereka nanti dikelompokkan menjadi 5 kelompok, terus satu kelompok satu Chromebook. Jadi praktikumnya itu lewat Chromebook itu. Oh iya, ya. Berarti karena sesuai dengan laboratorium maya, ya. Laboratorium karena maya. ini maya, ya orang bilang sama dengan layang-layang. Layangan ini, layangan. Laboratorium layangan. Ya, toh? Sama dengan laboratorium layangan. Hanya implementasinya adalah lewat media juga, kan? Ya, lewat media digital. Media digital. Jadi oleh sebab itu diharapkan nanti sekali lagi saya sampaikan pada Pak Fikri, pada akhir daripada seminar akhir nanti, tolong penampilanmu dengan ganteng-gantengmu nanti, nah, dengan ganteng-gantengnya Fikri nanti bisa divideokan. Pemaparannya tuh lewat video, ya. Video tak ada. Walaupun mungkin kita di sana nanti sudah kita bisa klasikal, ya, di akhir, di seminar akhir, ya, Pak Wahab, Pak Coach, iya. Tetap ada penampilan lewat video, ya. Jadi kalau kami biar tidak divideokan tidak apa-apa, tapi kita ingin melihat bagaimana Pak Fikri bersama-sama dengan teman, bersama-sama guru dan dengan siswa, guru-guru yang lain dan siswa bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan sekolah itu lewat laboratorium maya, pengelolaan laboratorium maya. Karena kalau kerjasama itu tidak tercipta, maka tidak akan tercapai hal-hal yang kita harapkan. Kita lihat di kegiatan 6. Ya, pengamatan. Melakukan pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar peserta. Ya, dengan cara apa Pak Fikri akan melakukan hal ini di akhir ini? Nanti kan di awal sebelum pembelajaran, saya mengadakan evaluasi awal dulu untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam pembelajaran materi tersebut. Setelah proses pembelajaran, saya melakukan evaluasi akhir untuk melihat apakah ada kenaikan nilai atau tidak. Jadi saya hanya berdasarkan nilai dari hasil evaluasinya juga. Terus di sini saya untuk kuesioner, melihat apakah siswa itu senang dengan metode pembelajaran menggunakan laboratorium maya itu atau hanya merasa biasa saja. Jadi dua ukuran, yaitu pertama berdasarkan nilai dan juga berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Adakah standar yang Fikri lakukan atau yang buat untuk mencapai suatu keberhasilan? Standarnya, standar misalnya contoh seperti ini deh. Di awal itu kita melihat berapa persen, kan ini pakai kuesioner, ya, bukan pretest. Kalau pretest dan posttest kan kita sudah bisa tahu, oh ya ini sekian gini. Tapi ini kuesioner. Jadi kuesioner tentu kita akan tentukan berapa persen pada awal, kemudian di akhir yang kita targetkan misalnya 75%, misalnya tercapai tidak dari yang kita harapkan, ya. Jadi melalui kuesioner itu berarti adakah target yang Fikri
Kalau untuk target sendiri saya mematok target 70%, Bu. Karena melihat kondisi dari siswa saya sendiri, karena siswa saya sendiri itu pun bukan cuma terkendala di materi, tapi terkendala di lingkungan. Karena siswa saya itu di lingkungannya juga lingkungan pertanian, sehingga mereka itu lebih suka untuk bercocok tanam di ladang daripada daripada bersekolah. Jadi saya mau melihat sejauh mana. Itu patoknya 70%. Baik. Berarti menunjukkan hasil penilaian ada ditulis di tahapan terakhir. Ya, Merekapitulasi di hasil kuesioner dengan mencapai, nanti tolong ditambah, ya. Merekapitulasi hasil kuesioner dengan 70%. Nah, supaya lebih afdol kita lihat ya, lebih afdol karena kita akan lihat ini, berarti targetnya 70%. Tercapai tidak? Dengan mencatat di situ hasil awal adalah sekian persen dan di akhir ini tercapai 70%, maka target berhasil. Oke? Nah, itu yang saya bisa sampaikan dan tambahkan, Pak Coach. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Selamat sore, luar biasa. Kita punya pemuji. Mungkin Pak Priki sudah bisa catat masukan-masukannya. Itu tentunya untuk mendukung atau melengkapi ya rancangannya Pak Fikri ya. Tapi secara signifikan tentu untuk pendalaman di kegiatannya ya Pak Fikri. Jadi sudah dicatat. Dan juga kepada Pak Mentor, Pak Ketut, terima kasih Pak. Sudah mendampingi Pak Fikri, ya sudah mengantar Pak Fikri dengan harapan dukungannya Pak sampai dengan pelaksanaan Pak. Dan nanti di akhir nanti Pak kita tunggu lagi, kita ketemu mungkin secara tetap muka, kita ke Parigi Pak, kita ketemu langsung. Oke, makasih Pak. Jadi, dan perannya mohon maaf Pak. Ya, sukses selalu Pak Fikri, Pak Ketut. Ya, selamat. Akhirnya saya kembalikan kepada evaluator yang cantik. Silakan Ibu Nis. Bu Nis. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fikri Rivaldi M. Kambosi beserta Ibu Mentor, Pak Mentornya Iketut Sutantra. Oke, terima kasih untuk Bapak Mentornya karena sudah sempat hadir di siang hari ini. Dan saya persilakan untuk live dari room ujian ini. Silakan Pak Fikri bersama Mentor.